saya Dian Novianti dengan NIM 13076200033. Saya Nisrina Fitri Nusyamsi dengan NIM 13076200030. Dan saya Abdullah Zulfadi dengan NIM 13076200063. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji kualitatif lipid. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke uji kualitatif lipid, yaitu uji kelarutan, di mana sampel di sini saya menggunakan minyak goreng akan kita tes kelarutannya di 3 cairan atau pelarut yang berbeda-beda. Di sini ada alkohol, ada bensin, ada juga air. Dan ini juga akan dalam 3 kondisi, di mana yang kondisi pertama ini kondisi suhu ruang. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke prosedur kerjanya. Pertama, kita pakai pipet di sini ya, pipetnya pastikan bersih dulu. Lalu kita ambil sampel cukupnya aja. Pertama dengan alkohol. Lalu kita akan coba melihat kondisi dari si lipid atau minyak yang telah kita masukkan. Dapat dilihat bahwa bensin dapat melarutkan minyak, sedangkan air tidak dapat melarutkan minyak, dan serta alkohol juga tidak dapat melarutkan minyak. Kita lihat ini yang dengan alkohol. Masih terdapat seperti bintik-bintik minyak. Sedangkan di bensin sudah larut semuanya. Dan di air terlihat jelas bahwa tidak larut. Nah, di alkohol sendiri kita aduk dulu, kita lihat. Nah, di alkohol sendiri mungkin agak tidak terlalu terlihat ya di kamera, tapi kalau kita perhatikan dalam itu masih ada butiran-butiran minyak, yang artinya dalam alkohol minyak itu tidak larut. Dalam bensin kita lihat di sini ada butiran-butiran minyaknya sepertinya sudah hilang ya. Lihat. Oke baik, nah di dalam bensin ini mungkin ya kelihatan jelas ya tidak ada minyak sama sekali. Hal ini menandakan bahwa berarti minyak itu larut di dalam bensin. Yang terakhir di air. Nah, di air kita sudah tahu ya bahwasannya minyak itu tidak larut di dalam air, mungkin tidak terlihat ya karena agak terlalu samar-samar warnanya. Ya, itu dia. Nah, itulah untuk uji pertama menggunakan uji kelarutan dari 3 ujian ini. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya, saya akan melakukan uji kelarutan dengan suhu tinggi. Jadi nanti minyak yang sudah ditaruh di kedua gelas ini akan ditetesi oleh regen atau preaksi yang sudah dipanaskan. Di sini saya tidak menggunakan bensin, jadi sini hanya ada air dan alkohol. Berikut adalah alkohol dan air yang sudah saya panaskan. Nanti saya akan menuangkan 2:1, di mana ini reaksinya atau larutannya itu 2 dan pelarutnya itu 2 dan minyaknya ini 1. Saya ambil. Kita bisa lihat pada alkohol masih terdapat butiran-butiran minyak. Ini menandakan bahwa masih tidak larut. Dan ini pada air panas juga masih terdapat butiran-butiran minyak.
Di sini pada air kita lihat ternyata walaupun dalam keadaan panas ya, tetap minyak tidak dapat larut karena perbedaan kepolaran dari minyak dan juga air, di mana air itu bersifat polar dan minyak bersifat non polar. Alkohol pun sama, karena alkohol sendiri bersifat polar sementara minyak itu non polar, sehingga prinsip like disoft-like tidak bisa berlaku pada kedua larutan ini, sehingga minyak dan lipid atau lipid tidak dapat larut di kedua pelarut ini. Bisa dilihat meskipun alkohol dan air sudah dipanaskan, minyak tetap tidak larut. Di sini ada air dan di sini alkohol. Selanjutnya kita coba dengan pelarut dengan suhu rendah, masih dengan sampel yang sama, yaitu minyak kelapa. Ya, selanjutnya di bensin, dan terakhir di air dingin. Kita lihat ini adalah dengan alkohol dari suhu rendah, masih terbentuk butiran-butiran minyaknya. Ini dengan bensin larut. Dan ini dengan air dingin. Meskipun alkohol dan air sudah didinginkan, tetap sama, minyak tidak akan larut. Ini adalah untuk air, yang ini adalah untuk alkohol. Bisa dilihat dari video ini. Pertama kita di alkohol, mari kita aduk sedikit terlebih dahulu. Nah, pada alkohol kita lihat kelarutannya tidak terlalu banyak ya, jadi banyak yang masuk, masih tersisa cukup banyak. Pada bensin kita lihat, kita aduk terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat, minyak sudah sebagian besar hilang ya, malah hampir semuanya hilang. Nah, sedangkan di air ya, seperti kita tahu, air dan minyak tidak bisa bersatu. Dan seperti di sini juga, kita lihat minyak proses dengan gelas masih ada dalam air. Baik, oleh karena itu berarti lemak, wujud kualitas lemak larutan dalam suhu dingin hanya larut di dalam bensin. Terima kasih, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji emulsi lipid, masih dengan sampel yang sama, yaitu dengan minyak kelapa dengan reaksi yang berbeda, yaitu di sini ada larutan sabun, ada larutan baking soda, putih telur, dan cuka. Mari kita lihat hasil yang terjadi. Untuk telur, kalian bisa lihat ya, dapat lihat terbentuk lapisan, di mana lapisan bawahnya ada telur dan lapisan atasnya ada minyak. Lalu untuk sabun, semua tercampur, jadi tidak terbentuk lapisan. Untuk cuka dapat dilihat ya, bentuk lapisan di mana di atas ini ada minyak dan di bawahnya ada cuka. Sedangkan untuk soda kue sendiri atau baking soda, bisa dilihat di bawahnya terbentuk terdapat lapisan ya, yang dimana bawahnya ini merupakan soda kue dan di lapisan atasnya terdapat minyak.
Kemudian hasil pertama pada sabun kita lihat. Nah, pada sabun ini bisa kita lihat minyak tidak terlihat lagi, berarti itu menandakan emulsinya stabil. Oleh karena itu sabun akan bertindak sebagai emulgator. Kita di sini pada larutan baking soda tidak hilang ya minyaknya, berarti emulsinya tidak stabil. Baking soda tidak bisa berperan sebagai emulgator. Putih telur juga sama. Minyak yang ada tidak berhasil dihilangkan, maka emulsinya tidak stabil. Putih telur tidak dapat bertindak sebagai emulgator. Dan begitu pun dengan cuka, kita bisa lihat walaupun agak bening ya, tetapi kita lihat berapa layer dari minyaknya. Hal itu menandakan bahwa air cuka tidak bisa bertindak sebagai emulgator. Pertama kita lihat pada larutan sabun terlebih dahulu. Bisa kita lihat tidak ada minyaknya dalam sabun. Ini menandakan emulsinya adalah stabil dan sabun berperan sebagai emulgator. Sedangkan pada larutan baking soda masih terdapat butiran-butiran minyaknya. Ini menandakan emulsinya tidak stabil. Begitu pula pada putih telur masih terdapat butiran-butiran minyaknya. Yang terakhir pada cuka terlihat jelas masih terdapat butiran-butiran minyaknya, menandakan emulsinya juga tidak stabil. Selanjutnya ke suhu yang berbeda. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji emulsi pada pelarut yang telah kita dinginkan terlebih dahulu. Di sini ada baking soda yang dingin dan juga ada cuka yang dingin. Kita akan melihat apa ada perbedaan dengan keadaan suhu ruang dan juga suhu rendah. Dan langsung saja, seperti biasa, pertama kita ambil dulu sampelnya menggunakan pipet. Dan mari kita tunggu selama beberapa menit. Bisa kita lihat pada cuka suhu rendah ini masih terdapat butiran-butiran minyaknya, menandakan bahwa emulsinya tidak stabil. Begitu pula pada baking soda dengan suhu rendah masih banyak terdapat butiran-butiran minyaknya. Ini menandakan bahwa baking soda juga emulsi tidak stabil. Terdapat lapisan di mana yang di bawah ini merupakan soda kue, yang dan atasnya merupakan minyak. Sedangkan yang satunya lagi juga terdapat terbentuk lapisan di mana bawahnya merupakan cuka dan atasnya merupakan minyak. Selanjutnya kita akan coba emulsi dengan suhu tinggi. Di sini ada cuka dan baking soda. Mari kita tunggu beberapa saat. Setelah kita menunggu beberapa saat, mari kita lihat hasilnya. Lihat terdapat lapisan di mana yang di bawah ini merupakan soda kue, yang dan atasnya merupakan minyak. Sedangkan yang satunya lagi juga terdapat terbentuk lapisan di mana bawahnya merupakan cuka dan atasnya merupakan minyak.
kita lihat, ini yang cuka, emulsinya masih tidak stabil. Ini untuk baking soda masih tidak stabil juga. Kita beralih ke percobaan selanjutnya. Untuk ujian terakhir adalah uji ketiga jenuhan, di mana saya akan menuangkan betadin, di mana betadin ini sudah saya cairkan dengan air dan ditaruh ke dalam. Nomor 1, 2, 3. Untuk lagi 1. Kita aduk sebentar. Bisa kita lihat hasilnya. Terdapat butiran-butiran larutan betadin. Ini menandakan bahwa minyak kelapa merupakan lemak jenuh. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Nah, jadi tetes betadin itu tidak hilang dan itu menandakan bahwasannya minyak goreng ini adalah lemak jenuh. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Semoga apapun yang telah disampaikan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Kami di kelompok 9 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.